warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Tunisa dari kelas PAI 6C akan menyampaikan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sangat sistematis. Jadi, evaluasi pembelajaran ini adalah mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Kemudian tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu komponen pembelajaran dapat diketahui ketepat sasaran dan kedaya gunaannya. Komponen ini diantaranya yaitu sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kurikulum. Selain itu, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Kemudian fungsi dari evaluasi pembelajaran yang sangat penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Fungsi ini atau fungsi yang utama adalah mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil dari evaluasi pembelajaran ini dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Misalkan siswa yang tadinya tidak bisa, berarti kita harus memberikan motivasi atau memberikan tambahan agar tujuan dari pembelajaran ini tercapai tanpa ada siswa yang ketertinggalan pelajaran. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau sering kita dengar remedial gitu ya, remedial atau pengayaan. Suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa dengan pertimbangan dari hasil evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu tidak berhenti ketika siswa itu mengalami ketertinggalan, tetapi dengan evaluasi pembelajaran kita mampu mengangkat atau memperbaiki siswa-siswa yang mungkin tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu pengertian dari evaluasi pembelajaran, tujuan, dan fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkupnya. Oleh sebab itu, yang menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, serta kompetensi. Nah, untuk domain hasil belajar, menurut taksonomi Bloom, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks, mulai dari yang mudah sampai dengan yang sukar, dan mulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Kemudian sistem pembelajaran. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran hendaknya bertitik tolak dari tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Jika tujuan evaluasi itu adalah untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran, maka ruang lingkup evaluasinya mencakup program pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar. Kemudian, proses dan hasil belajar. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pembelajaran mencakup banyak hal, mulai dari kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, kemudian ada minat atau perhatian siswa yang memerlukan, lalu ada komunikasi dua arah antara guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian ada pemberian motivasi atau dorongan terhadap siswa,
Kemudian ada juga pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori yang diperoleh dari dalam kelas. Kemudian ada juga upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, itu semua hal yang menjadi ruang lingkup dari evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas. Kemudian, evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. Kemudian ada kecerdasan peserta didik itu sendiri. Lalu ada perkembangan jasmani dan kesehatan. Lalu untuk kompetensi atau berbasis kelas, sesuai dengan petunjuk pengembangan kurikulum, maka ruang lingkup penilaian kompetensi atau berbasis kelas mencakup kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi rumpun pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, serta pencapaian keterampilan hidup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan teman saya. Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip evaluasi pembelajaran, di mana pelaksanaan evaluasi itu agar akurat dan bermanfaat bagi peserta didik, itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip. Antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah valid. Evaluasi pembelajaran di sini harus valid, harus sah, harus sahih, di mana data-data yang kita dapat itu memang benar-benar referensi yang kuat, buku-buku yang memang sudah dianjurkan dari pihak sekolah. Kemudian untuk ujiannya pun bersifat memang formal dan benar-benar memang harus sahih dari pihak sekolah. Untuk yang kedua adalah berorientasi pada kompetensi. Dengan berpijak pada kompetensi, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Yang ketiga adalah berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi untuk melakukan evaluasi pembelajaran ini untuk peserta didik itu tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Di mana tes ini bersifat kontinu, terus menerus. Misalkan sudah tes 1 sudah selesai, nanti pun ada evaluasinya lagi, terus ada evaluasinya lagi. Di mana si peserta didik itu sudah memahami sampai mana, sudah keberhasilannya sampai mana. Dari si pihak guru itu harus tetap memantau secara terus menerus, tidak berhenti pada satu titik tes. Kemudian yang selanjutnya adalah menyeluruh atau komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap objek, itu guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi, misalkan hafalan, pemahaman, kerajinan, sikap kerjasama, ya akidah akhlak kalau untuk agama ya. Kemudian yang kelima adalah bermakna. Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk evaluasi hendaknya mudah dan dipahami, dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya adalah adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, sebagai guru itu harus objektif, di mana semua siswa atau semua peserta didik harus disamaratakan. Kita harus memang berpatokan dari hasil tes mereka. Misalkan si peserta A ini dapatnya sekian, dapatnya poinnya cuma sekian, si B dapatnya sekian. Misalkan dalam peserta didik itu mungkin ada saudara atau apa, itu kita harus objektif, harus adil, tidak boleh memilih kasih. Semuanya hasilnya pun harus objektif, harus memang berdasarkan real kenyataan. Untuk yang berikutnya adalah terbuka. Evaluasi itu hendaknya bersifat terbuka. Maksudnya di sini adalah keputusan tentang keberhasilan peserta didik itu harus jelas bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak ada rekayasa, tidak ada sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Bersifat ujian ini memang kita harus adil, karena semua nanti hasilnya pun akan mempengaruhi. Bagaimana jika semisal ada seorang guru yang tidak melakukan sifat keterbukaan untuk evaluasi ini, hanya misalkan ada rekayasa, oh ya misalkan si A ini poinnya sekian, tapi karena si A ini sudah dekat dengan si guru, akhirnya mendapatkan rekayasa nilai gitu kan, akhirnya ditambahlah nilainya segala macam dengan berbagai cara. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedelapan adalah ikhlas. Evaluasi dilakukan dengan niat yang baik dan yang bersih dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan.
baik peserta didik. Jadi kita sebagai guru pun harus ikhlas, peserta didik pun harus memang ikhlas dalam menghadapi evaluasi ini. Hasilnya apapun, misalkan dikritik misal ini hasilnya kok poinnya cuma dapat sekian, kenapa, itu kita tidak boleh kayak misalkan kurang puas ini kurang marah sama gurunya, atau gurunya kurang ikhlas menghadapi peserta didik yang nilainya poinnya kurang bagus. Kita benar-benar harus ikhlas dalam memberikan evaluasi tersebut. Yang ke-9 adalah praktis mengandung arti mudah digunakan bagi guru maupun yang menyusun alat evaluasi maupun yang menggunakannya. Oleh sebab itu, evaluasi dilakukan dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan beberapa indikator, yaitu hemat waktu, hemat biaya dan tenaga, mudah diadministrasikan, mudah men-skor dan mengolahnya. Sekarang di dunia modern ini ada beberapa aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dari situ nanti kita tidak perlu yang repot-repot menulis manual segala macam. Jadi dengan satu aplikasi aja nanti kita bisa langsung melihat skor, langsung bisa mengidentifikasi dari skor yang paling tinggi atau dari yang paling rendah ke paling yang tinggi. Itu sudah menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat semuanya dengan menggunakan satu aplikasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dicatat dan akurat. Jadi dari hasil evaluasi peserta didik itu kita harus mencatat untuk sebagai bahan pertimbangan kita, sebagai bahan evaluasi kita. Misalkan si A ini dari tes pertama nilainya misalkan poinnya 10, kemudian pas tes kedua mendapatkan poinnya naik atau turun, itu kita harus menjadi catatan kita sebagai seorang guru, baik dalam nanti menyampaikan materi selanjutnya ataupun nanti memang si peserta didik ini mungkin ada seperti kita harus membimbing secara pribadi, atau memang nanti dari hasil ini kita akan melakukan langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Dilihat dari pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup sistem pembelajaran, maka pada hakikatnya pembelajaran itu adalah suatu program. Artinya, evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran itu adalah evaluasi penilaian hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu penilaian untuk mengetahui dan memantau kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik selama proses belajar berlangsung dan setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Nah, di sini adalah mata pelajaran PAI. Kemudian tujuan utama dari penilaian formatif ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian jenis yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan ke jenjang berikutnya. Berarti di sini ketika ujian akhir semester atau ujian nasional itu termasuk dalam penilaian sumatif. Fungsi dari penilaian sumatif ini adalah untuk mengetahui angka atau nilai peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran dalam satu semester atau dalam akhir tahun. Jenis evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, itu maksudnya adalah untuk mengetahui keadaan peserta didik itu termasuk keadaan seluruh pribadinya, sehingga peserta didik itu dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Tujuannya yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempat yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik tersebut. Kemudian jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik.
evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan maupun hambatan yang ditemui saat situasi belajar mengajar. Fungsinya yaitu untuk mengetahui masalah-masalah yang dialami peserta didik, baik itu kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam mata pelajaran, misalnya PAI atau pelajaran-pelajaran yang lain. Setelah kita mempelajari mengenai jenis dari evaluasi pembelajaran, kita akan mengetahui bagaimanakah langkah-langkah dari evaluasi itu sendiri. Nah, ada 10 langkah, yaitu yang pertama itu penentuan tujuan evaluasi. Itu tujuannya itu ditentukan untuk apa? Apakah tadi untuk mau menempatkan diri peserta didik atau untuk menganalisa keadaan belajar peserta didik yang mengalami hambatan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah penyusunan kisi-kisi soal. Nah, yang ketiga adalah telaah atau review dari revisi soalnya. Yang keempat, uji coba atau tryout. Kemudian yang kelima adalah penyusunan soalnya. Yang keenam adalah penyajian tes. Kemudian yang ketujuh, scoring atau penilaiannya nanti dihitung. Kemudian yang kedelapan adalah pengolahan hasil tes. Yang kesembilan, setelah pengolahan berarti ada pelaporan hasil tes. Dan yang 10 adalah pemanfaatan hasil tes. Terima kasih. Dalam domain kognitif, yaitu terdiri dari ingatan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang ingatan. Di ingatan berbeda dengan mengenal makna dalam mengingat kembali. Ini siswa meminta untuk mengingat kembali suatu atau lebih fakta-fakta sederhana. Misalnya yaitu menyebutkan, mengidentifikasi, menyatakan, atau menunjukkan. Yang kedua yaitu pemahaman. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara beberapa konsep. Misalnya ada soal menjelaskan, mengkategorikan, membandingkan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada penerapan. Untuk penerapan, siswa ini dituntut untuk memiliki kemampuan menyeleksi sesuatu konsep tertentu secara tepat untuk diterapkan ke dalam situasi baru dan menerapkan secara benar. Contohnya dalam soal yaitu mengutarakan, menentukan, menyesuaikan, atau mengadaptasi. Yang keempat yaitu ada analisis. Dalam analisis yaitu dijelaskan bahwa dalam tugas analisis ini siswa diminta untuk menganalisis sesuatu hubungan atau situasi kompleks atau konsep-konsep dasar seperti menganalisis soal, menguji soal, menemukan, merinci soal, atau memecahkan sesuatu persoalan. Yang kelima yaitu ada sintesis. Dalam sintesis dijelaskan dalam tahap ini siswa diminta menghubungkan hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru, atau dengan kata lain siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Contohnya yaitu mengarang, menanggulangi, menghubungkan, atau menyusun. Yang keenam yaitu ada evaluasi. Di evaluasi ini, apabila penyusun soal bermaksud untuk mengetahui jauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki, menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal. Misalnya yaitu membandingkan, menyimpulkan, mengkritik soal, menilai soal, menimbang suatu permasalahan, atau memutuskan suatu masalah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal HOTS. Apa itu soal HOTS? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu soal HOTS. Nah,
HOTS atau High Order Thinking Skill. Dalam taksonomi Bloom, dalam mempelajari suatu topik ada beberapa tingkatan kemampuan berpikir, mulai dari yang rendah maupun yang berpikir tingkat tinggi. Soal HOTS tidak berhenti tentang menguji kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, tetapi juga menuntut siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan model atau kesimpulan dari informasi yang telah disediakan. Nah, dari soal HOTS itu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri soal HOTS yang pertama yaitu soal HOTS fokus pada menalar. Yang kedua, soal HOTS tidak selalu susah. Yang ketiga, soal HOTS banyak menanyakan fenomena sehari-hari. Ya, diingat ya, itu adalah ciri-ciri dari soal HOTS. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari soal HOTS. Ada soal HOTS dengan seorang pengusaha telah sukses membesarkan usahanya sehingga usahanya menjadi berkembang pesat dan memiliki cabang pada sebagian besar kota di negeri ini. Namun, kesuksesannya tidak pernah dipamerkan kepada orang lain. Perilakunya tidak pernah menunjukkan kesombongan berkat hasil usahanya. Dalam hal tutur kata, pengusaha tersebut lemah lembut dan senantiasa menghargai orang lain. Pertanyaannya, sikap yang ditunjukkan oleh pengusaha tersebut merupakan contoh perilaku sikap A. Rendah hati, B. Hemat, C. Sederhana, D. Koanah. Nah, di situ adalah salah satu contoh dari soal HOTS. Oke, semuanya sudah paham kan tentang evaluasi pembelajaran? Semoga bermanfaat. Terima kasih.